Baik, kami dari kelas B, Praktikum Keamanan Cyber akan melakukan live demo untuk modul pertama. Saya Nadita Pujicaini Widiharno dengan NIM 2102 1106 0030. Kenalkan, nama saya Dina Wowor dengan NIM 210211060022. Baik, kita akan langsung saja masuk ke lab yang pertama. Pada video kali ini, saya akan membuat untuk tugas yang pertama dalam mata kuliah Praktikum Keamanan Cyber. Di sebelah kiri ini merupakan modul yang telah diberikan, dan di sebelah kanan adalah layar yang akan saya gunakan untuk menampilkan demo sesuai dengan arahan yang diberikan di modul berikut, yaitu di mana kita akan menginstal virtual machine CyberOps Workstation. Dengan objektif, yang pertama, kita akan menyiapkan komputer pribadi kita untuk virtualisasi. Kemudian yang kedua, kita akan mengimport virtual machine ke inventaris dari VirtualBox. Dengan latar belakang atau skenario sebagai berikut, di mana dalam 10 tahun terakhir kemampuan komputasi dan sumber daya telah meningkat pesat. Dengan adanya prosesor multi-core dan RAM yang besar, virtualisasi menjadi lebih mudah dilakukan. Nah, komputer virtual yang beroperasi dalam komputer fisik disebut mesin virtual, sedangkan fisiknya itu disebut dengan host, dan seterusnya. Nah, di sini kita telah disediakan file image dari virtual mesinnya yang nantinya akan diinstal di komputer atau device kita. Di dalam praktikum ini, kita juga akan mengunduh dan mengimport file ke dalam aplikasi virtual desktop seperti VirtualBox itu. Dengan sumber daya atau required resource yang diperlukan, yang pertama yaitu komputer dengan setidaknya minimal 2 GB RAM dan 8 GB ruang disk yang kosong. Kemudian akses internet berkecepatan tinggi yang nantinya digunakan untuk mengunduh Oracle VirtualBox dan file gambar virtual mesinnya. Oke, jadi part yang pertama, prepare a host computer for virtualization, di mana kita akan mengunduh dan menginstal perangkat lunak virtualisasi dari file image yang digunakan untuk menyelesaikan praktikum ini. Nah, untuk step yang pertama, kita akan mendownload dan menginstal VirtualBox. Kita buka dari sini ya, untuk link download VirtualBox-nya. Nah, di sini kita akan memilih file instalasi yang sesuai dengan sistem operasi dari kita. Nah, di sini saya menggunakan Windows, jadi kita tekan yang link untuk Windows host-nya. Dan di sini sedang mendownload. Kita tunggu. Hingga downloadnya selesai. Oke. Nah, sudah selesai. Untuk langkah yang ketiga, di sini dikatakan jika kita sudah selesai mengunduh filenya, kita akan menjalankan installer dan menerima pengaturan instalasinya yang default atau bawaannya. Kita next, yes. Install. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai.
Oke, di sini untuk VirtualBox-nya sudah selesai. Kita finish. Nah, untuk langkah yang berikutnya atau step yang kedua, kita diminta untuk download the virtual machine image file atau kita akan mendownload file image dari virtual mesinnya. Nah, file image ini dibuat sesuai dengan formatnya yaitu OVF yang merupakan standar untuk pengemasan distribusi perangkat virtual. Nah, ini untuk OVF ini dia memiliki beberapa file yang akan ditempatkan dalam sebuah directory atau satu directory dan kemudian akan didistribusikan sebagai OVA package. Nah, di sini kita akan download, sebentar ya. Kita akan download melalui, kita back saja dulu. Link yang ada pada e-learning, karena link yang di sini juga tidak berhasil ya. Jadi di sini disediakan link opsional. Nah, sebelumnya saya sudah download tadi tapi di pause. Tapi tidak apa-apa, kita download lagi saja. Dan ini untuk filenya ada sebesar 3,5 giga dan kita akan tunggu sampai selesai instalasinya. Maksudnya selesai downloadnya. Kita menunggu saja. Ini sepertinya tidak berjalan ya, saya coba. Ini. Oh iya, dia sementara mengunduh ya. Ternyata tadi tidak ditampilkan untuk pengunduhannya. Jadi kita tunggu saja sampai sudah terunduh semuanya. Untuk pengunduhannya mungkin nanti akan saya percepat di bagian videonya karena mengingat waktu dan juga Zoom yang saya gunakan itu tidak unlimited. Karena filenya juga cukup besar dan jaringan internet juga harus kencang agar saat kita mengunduh dia cepat untuk tersimpan.
Oke, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menampilkan ketika file image ini sudah terdownload. Nah, baiklah di sini kita lihat file image-nya sudah berhasil di-download walaupun sempat beberapa kali gagal karena koneksi internet saya sedang lemot. Oke, kalau sudah kita lanjut ke part 2, di mana di sini kita akan mengimport virtual machine ke inventory dari VirtualBox. Nah, untuk step yang pertama, import the virtual machine file into VirtualBox. Nah, di sini ada klik file, import. Oke, kita buka saja di Oracle-nya, VirtualBox. Kemudian, kita klik file dan import. Nah, di sini kita mencari, kita lihat dulu di modul. Oke, kemudian di sini kita akan mencari lokasi di mana filenya disimpan. Jadi download. Oke, open, next. Nah, di sini, jadi di sini jika ada window yang baru atau timbul jendela seperti ini, kita akan mengubah pengaturan yang disarankan dalam arsip yang ada di bawah ini. Di mana ada checklist, yaitu ini. Nah, kita akan ubah menjadi reinitialize the MAC address of all network cards. Ini ya, MAC address for all network. Oke, kita lihat ini settingannya semua. Dan kalau sudah, kita finish. Oke, bisa dilihat di sini dia sedang mengimport. Jadi kita tunggu saja sampai importnya selesai. Kita tunggu sampai 100%. Nah, nanti kalau proses impornya selesai dan berhasil, maka dia akan ditampilkan ke inventaris dari VirtualBox di panel kiri. Mungkin di sini ya, jika dia sudah 100% di importnya. Nah, oke. Jadi sesuai yang di modul, dia akan muncul di panel sebelah kiri. Oke. Untuk step berapa? Untuk step 1 dari part 2-nya sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke step 2, di mana kita akan
memulai virtual mesinnya dan kita masuk ke virtual mesinnya. Nah, oke. Jadi langkah yang pertama, kita akan memilih Virtual CyberOps Workstation. Susah ya. Nah, yang ini. Kemudian, kita diminta untuk klik tombol start button yang ada di bagian atas ini. Nah, dia sudah sedang diproses. Nah, di sini untuk di bagian B, kita diminta untuk jika muncul kotak seperti ini ya, kita harus mengklik ubah pengaturan jaringan dan kita akan mengatur bridge adapternya. Seperti yang ada di sini. Tapi untuk di sini mungkin belum ya. Kita tunggu. Tunggu dia sedang berjalan. Nah, oke, kita lihat selanjutnya. Kita langsung di D ya. Nah, ketika proses boot ini selesai, maka mesin virtual akan meminta username dan juga passwordnya. Di sini username-nya analis dengan password CyberOps. Oke, analis ya. CyberOps. Login. Nah, oke. Jadi ini adalah tampilan dari desktopnya. Bila launchernya sudah selesai atau sudah berhasil ditambahkan. Untuk part selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian kita masuk ke step 3 di part 2. Di sini kita akan mengeksplor virtual mesinnya. Ini saya sudah membukanya di sini. Nah, kita lihat dulu di sini kita disuruh untuk mengeksplor agar lebih familiar dengan virtual machine. Nah, bisa dilihat di sini the launcher bar icons itu yang dari kiri ke kanan, yaitu ada show the desktop, ada terminal application, ada file manager application, ada web browser application, ada file search tool, dan ada current users homes directory. Nah, oke. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama, list aplikasi yang ada di CyberOps menu. Nah, bisa dilihat di sini, jika kita buka menu aplikasi di sebelah sini, maka akan muncul beberapa aplikasi. Di sini ada run programs, ada terminal emulator, ada file manager, ada mail reader, ada web browser, ada settings, ada aksesoris, ada CyberOps, development, internet, multimedia, system, dan about Xface. Nah, jadi yang pertama di sini ada dan program. Oke, sebentar. Ini yang pertama ada run program. Kemudian yang kedua ada terminal emulator.
Yang ketiga ada file manager. Lalu yang keempat ada mail reader. Kemudian yang kelima ada web browser. Kemudian yang keenam ada settings. Ada aksesoris. Kemudian ada CyberOps. Ada development. Ada internet. Dan ada multimedia. Dan yang terakhir ada sistem. Dan yang terakhir ada about workspace. Jadi di sini total dari aplikasi yang ada pada CyberOps menu itu ada 13 aplikasi. Nah, kemudian kita akan membuka terminal emulator aplikasi atau aplikasi terminal emulator, kemudian kita akan menuliskan IP address di prompt yang ada pada virtual mesinnya. Ini kita buka terminal emulator, kemudian kita klik IP address. Nah, bisa dilihat di sini untuk IP address adalah yang di sebelah sini. Jadi di sini inet 127.0.0.178. Oh, 1/8. Oke, kemudian yang di bagian C, kita disuruh untuk meluncurkan web browser aplikasi. Kemudian pertanyaannya apakah kita bisa membuka web browser dari virtual mesinnya. Jadi ini kita close, kemudian kita akan buka web browser. Nah, bisa dilihat di sini web browsernya bisa ditampilkan. Lalu kita coba untuk membuka Google. Nah, di sini bisa dilihat di dalam web browser virtual mesin juga dapat melakukan pencarian. Maka kita akan mencari keamanan cyber. Nah, bisa dilihat di sini kita bisa mencari artikel tentang keamanan cyber. Jadi di sini jawabannya ya, saya bisa melakukan pencarian. Oke, kita lanjut ke step yang selanjutnya, itu keempat, yaitu shutdown the virtual machines. Jadi di sini terdapat beberapa cara untuk melakukan shutdown pada virtual machine. Ada dengan menggunakan GUI, ada CLI, dan juga ada reboot the virtual machine. Jadi di sini kita coba, ini kita close yang web browsernya. Kemudian kita masuk ke file menu, kemudian kita tutup. Nah, bisa dilihat di sini terdapat sebuah pop-up untuk ketika kita melakukan shutdown ke virtual mesinnya. Kemudian ada pilihan simpan keadaan mesin atau save the machine state, kemudian ada send the shutdown signal, dan kemudian ada power off the machine. Jadi jika kita memilih yang pilihan pertama, maka semua pencarian yang kita lakukan akan disimpan. Jadi kita akan memilih pilihan yang pertama sesuai dengan yang ada pada lab. Kemudian kita oke. Nah, bisa dilihat di sini kita sedang menyimpan
virtual machine, yaitu proses-proses yang telah kita lakukan tadi kita simpan, sehingga ketika kita memulai kembali virtual machine-nya, maka yang ditampilkan adalah proses terakhir yang kita buat, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada reflection. Jadi, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan virtual machine? Jadi, kelebihan dalam penggunaan virtual machine yaitu setiap operasi diatur secara terpisah dari yang lain, serta dari sistem operasi utama, sehingga memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi atau melakukan tugas yang mungkin sulit dilakukan pada sistem operasi utama. Nah, selain itu, pengguna dapat menghemat biaya karena mereka bisa menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu perangkat keras. Kemudian mengurangi biaya perangkat keras dan manajemen yang diperlukan. Nah, pengguna juga dapat mempertahankan konsistensi lingkungan karena setiap sistem operasi dan aplikasi terisolasi dengan baik. Nah, hal ini memungkinkan pengguna untuk mempertahankan lingkungan yang sama di berbagai sistem. Nah, pengguna juga memungkinkan pengujian dan pengembangan aplikasi dalam lingkungan terisolasi, mengurangi risiko kerusakan pada sistem produksi. Nah, kemudian selain itu, karena mesin virtual dapat dengan mudah dikonfigurasi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan, pengguna dapat menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa kesulitan. Nah, kemudian kita masuk ke lab selanjutnya, yaitu Cyber Security Case Studies. Jadi di sini ada sebuah skenario di mana sebuah pemerintahan, bisnis, dan pengguna individu itu semakin hari semakin meningkat sebagai target dari kejahatan cyber. Nah, menurut para ahli sendiri yang memprediksikan bahwa serangan ini akan meningkat seiring berjalannya waktu atau di masa depan nanti. Nah, cyber security education atau pendidikan keamanan cyber ini menjadi salah satu prioritas untuk internasional untuk mencegah cyber attack ini untuk ke global ekonomi atau perekonomian global. Nah, di United States sendiri ada 3.000 perusahaan yang sistemnya diserang pada tahun 2013. Kemudian required resource yang kami butuhkan di sini adalah PC dan atau mobile device yang terkoneksi dengan internet akses atau akses internet. Nah, di task 2 ini kita akan mencari profil cyber attacks. Jadi, menggunakan web browser yang kami gunakan di masing-masing PC, kami akan mencari tahu tentang beberapa cyber attacks yang telah dicantumkan di modul 1 ini. Di sini ada Home Depot Security Breach, ada Target Credit Card Breach, dan ada the Stuxnet virus. Dan kemudian ada juga Sony Picture Entertainment Hack. Nah, kemudian di step 2 ini kita disuruh untuk membaca yang ada pada di step 1. Kemudian di teks 3, kita akan membuat atau menuliskan analisis tentang kejahatan cyber tersebut. Jadi di sini kita disuruh pilih salah satu high profile cyber attacks yang terdapat di task 2 yang di sebelah sini. Kemudian kita akan menganalisis jawabannya di pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jadi pertanyaan pertama di sini adalah siapa yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Jadi di sini saya akan mengambil high profile dari the Stuxnet virus. Nah, di sini saya membuka website dari Trellix. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah siapa yang menjadi korban dari kejahatan tersebut atau serangan tersebut. Jadi di sini yang menjadi korban adalah perusahaan di Iran. Jadi korban pertama Stuxnet ini adalah
5 perusahaan otomasi industri yang ada di Iran. Nah, Stuxnet ini adalah senjata dunia maya yang berdampak pada perusahaan-perusahaan ini dengan menghancurkan ribuan sistem, merusak informasi dan data dari perusahaan otomatis tersebut. Jadi, Stuxnet ini menghancurkan sistem dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua ini teknologi apa atau alat apa yang mereka gunakan untuk melakukan serangan tersebut. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi Stuxnet ini melakukan serangan dengan menggunakan worm USB yang terinfeksi, yang berjalan melalui komputer dengan sistem operasi Windows. Nah, ini menginfeksi ribuan sistem di seluruh dunia, menyebabkan kerugian dan memicu sebuah konflik seperti itu. Jadi, Stuxnet attack ini menggunakan worm USB agar terinfeksi, kemudian mereka akan menyerang sistem-sistem di operasi Windows tersebut. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi kapan serangan tersebut terjadi? Jadi serangan ini tuh terjadi sekitar tahun 2010. Jadi 2010 itu serangan secara resmi terjadi pada perusahaan-perusahaan di Iran tersebut. Nah, namun dalam perkembangannya Stuxnet ini dimulai pada tahun 2005. Oke, kemudian sistem apa yang menjadi target? Jadi sistem yang menjadi target itu adalah ini. Jadi sistem yang menjadi target itu adalah fasilitas nuklir dan sejak saat itu bermutasi dan menyebar ke fasilitas industri dan energi lainnya. Kemudian yang kelima adalah apa motivasi dari serangan tersebut dan apa yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tujuan serangan ini adalah untuk menyebabkan serangan fisik di dunia maya seperti yang tujuan dari Stuxnet. Kemudian motivasi mereka adalah untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir yang ada pada pemerintahan Iran, dan yang ingin mereka capai adalah untuk menunda pengembangan senjata nuklir seperti itu. Kemudian apa hasil dari serangan tersebut? Jadi hasil serangan tersebut itu mempengaruhi fasilitas-fasilitas dari perusahaan Iran dengan merusak sistem-sistem pada perusahaan tersebut. Kemudian serangan ini menyebabkan banyak sistem di industri mengalami kerusakan dan akhirnya terbakar seperti itu. Kemudian untuk lab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk saat ini kita masuk pada lab Learning the Details of Attack, di mana kita akan memahami detail dari serangan. Untuk wordnya saya perbesar saja. Nah, dengan objektif di sini kita adalah penelitian dan analisis kerentanan aplikasi dari IoT. Dengan latar belakang seperti yang kita ketahui, IoT terdiri dari perangkat yang berhubungan secara digital di setiap aspek kehidupan. Dan pada tahun 2020 juga diperkirakan sejumlah perangkat IoT aktif sekitar 50 miliar. Tapi perangkat IoT juga rentan terhadap ancaman keamanan. Seringkali juga perangkat IoT seringkali dijual dengan sistem informasi yang tertanam dan perangkat lunak yang sudah ketinggalan zaman atau belum diupdate. Dengan requirement yaitu PC or mobile device with internet access. Dan di sini kita akan melakukan pencarian tentang kerentanan aplikasi IoT.
di sektor seperti industri, sistem energi, layanan kesehatan, dan pemerintahan, government. Dengan kita bisa mengambil referensi dari sini atau kita dapat mencari sesuai dengan kasus-kasus tersebut. Nah, untuk yang pertama di sini, what is the vulnerability atau apa kerentanannya? Nah, di sini dia memiliki layanan jaringan yang tidak aman dapat menjadi kerentanan yang berisiko tinggi, seperti memungkinkan terbukanya pintu tersebut dan dapat diakses oleh peretas untuk mencuri data dan informasi yang ada. Nah, kemudian yang kedua, who might exploit it, explain. Jadi di sini kita akan menjelaskan siapa yang mungkin akan memanfaatkannya. Nah, tidak lain itu akan dimanfaatkan oleh penjahat cyber yang nantinya dia dapat mengeksploitasi kerentanan pada layanan seperti buffer atau denial of service. Nah, jika layanan jaringannya terdeteksi tidak aman, hal itu akan terjadi. Nah, layanan internet ini dapat dieksploitasi jika ada port yang terbuka di jaringan yang menjadi target dari penjahat cyber ini, di mana mereka nantinya mungkin akan memasukkan kode untuk dapat melemahkan jaringan sehingga membuatnya rentan. Penyerang juga dapat memindai server untuk mencari port yang terbuka. Oke, untuk yang ketiga, why does the vulnerability exist atau mengapa kerentanan tersebut bisa terjadi? Nah, kerentanan dalam IoT ini muncul karena cepatnya perkembangan dari teknologi. IoT ini melibatkan banyak perangkat dan sistem yang saling terhubung. Namun karena perangkat ini berasal dari produsen dan mungkin bekerja sama dalam pasokan global, mereka tidak selalu kompatibel satu sama lain. Jadi ini dapat membuat celah keamanan dan ini akan sulit untuk menjaga semua perangkat untuk tetap aman. Nah, untuk yang berikutnya, what could be done to limit the vulnerability atau apa yang bisa dilakukan untuk membatasi kerentanan tersebut terjadi. Nah, di sini untuk mencegah serangan lebih lanjut pada layanan jaringan, kita akan melakukan identifikasi semua layanan yang seharusnya dibuka dan hanya port yang digunakan oleh layanan-layanan tersebut yang terbuka. Semua port yang lain yang tidak digunakan itu ditutup dengan mengatur firewall untuk memblokir pengguna anonim masuk ke jaringannya kita. Oke, kita masuk ke lab selanjutnya yaitu visualisasi the black hats. Jadi di sini terdapat sebuah skenario yaitu pada tahun 2016 terdapat sekitar 400 million dollars bisnis yang menjadi sasaran cyber kriminal atau kejahatan cyber. Nah, pemerintah, bisnis, dan individual users itu semakin hari semakin meningkat menjadi target dari cyber attacks atau kejahatan cyber, dan cyber security ini menjadi sering digunakan untuk mencegah kejahatan-kejahatan tersebut. Nah, di lab ini kita akan membuat 3 hipotesis cyber attack atau kejahatan cyber dengan masing-masing perusahaan itu terdapat serangan dan metodenya untuk mencegah penyerangan tersebut. Jadi untuk yang pertama, hipotesis yang pertama di sini kami menggunakan studi kasus tentang sebuah mantan mahasiswa dari RMIT. Jadi siapa yang menjadi penyerangnya, yaitu seorang mantan mahasiswa dari RMIT yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian organisasi apa yang terkait dengan mahasiswa tadi. Jadi mahasiswa ini itu merupakan bagian dari kelompok yang terlibat dalam praktik penipuan dengan pekerjaan jaringan yang terampil. Jadi hacker di bagian jaringan. Kemudian apa motif dari penyerangan tersebut? Jadi motif dari penyerangan ini itu adalah untuk membantu mahasiswa-mahasiswa di RMIT. Jadi dengan tugas-tugas mereka. Nah, dengan cara meretas jaringan dan mencuri jawaban-jawaban yang telah dikumpulkan. Jadi
mereka mencuri jawaban-jawaban dari mahasiswa lain yang telah dikumpulkan. Nah, kemudian apa metode yang digunakan dalam penyerangan tersebut? Jadi, metode yang digunakan dalam penyerangan ini itu adalah sniffing methods atau metode sniffing pada sebuah jaringan. Nah, kemudian apa target yang ditujukan untuk penyerangan ini? Jadi targetnya adalah jaringan pribadi pada tim pengajar, yaitu guru atau dosen. Dengan adanya loop terbuka dalam jaringan tersebut, serangan MITM atau Man in the Middle dapat dilakukan untuk memantau dan mencuri sejumlah informasi penting yang dikirim melalui jaringan. Dengan memantau pada satu ujung loop, serangan ini dapat mengambil informasi yang dilewatkan di dalam jaringan tersebut. Kemudian, bagaimana bisa serangan ini dicegah seperti itu. Jadi, serangan ini itu dapat dicegah dengan cara menutup semua loop terbuka yang tidak terkait dengan atau tidak terkait di dalam jaringan tersebut dengan cara mengidentifikasi loop terbuka, memeriksa konfigurasi perangkat, memastikan perangkat terhubung ke jaringan protokol atau STP, dan memeriksa apakah ada jaringan yang terlibat di dalam loop tersebut. Oke, kemudian kita lanjut ke task kelima, yaitu kita mengambil studi kasus, yaitu seorang pemuda magang yang dipecat dari sebuah perusahaan jaringan. Jadi siapa penyerangnya, yaitu seorang pemuda magang yang setelah dipecat tadi. Kemudian apa grup atau organisasi yang terlibat dari penyerangan tersebut. Jadi di sini orang tersebut itu hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi tidak terkait dengan sebuah organisasi atau grup penyerang seperti itu. Jadi orang tersebut hanya bekerja secara sendiri atau secara mandiri. Jadi motif apa yang digunakan oleh penyerang? Nah, motifnya itu adalah untuk mencuri data dan informasi dari jaringan untuk dijual untuk mendapatkan sejumlah uang. Jadi metode apa yang digunakan untuk penyerangan tersebut? Jadi pemuda ini menggunakan atau menginstal perangkat lunak mata-mata ke sistem sambil menggunakan akun yang sama di dalam jaringan. Kemudian, apa target dari penyerangan tersebut? Jadi sasarannya ini adalah informasi pribadi pengguna dengan mengambil rincian login yang sama dari perusahaan tempat dia dulu bekerja. Dan bagaimana caranya kita mencegah serangan tersebut? Jadi dengan cara perusahaan tersebut menghapus semua user yang tidak lagi terkait dengan bisnis tersebut. Jadi tujuannya untuk mengurangi jumlah pengguna yang mengakses jaringan. Jadi pemuda tersebut tidak dapat mengakses jaringan dari perusahaan tersebut karena telah dihapus akunnya oleh perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut ke task 6, yaitu hipotesis ketiga yang terakhir. Jadi di sini kita mengambil studi kasus seorang karyawan yang kehilangan pekerjaannya dan ingin membalas dendam pada mantan perusahaannya dahulu. Nah, kemudian untuk organisasi yang terkait dengan penyerang tersebut adalah karyawan tersebut merupakan bagian dari sekelompok ahli komputer yang akan menggunakan keahlian mereka untuk menghancurkan data rahasia. Jadi terus motif apa yang digunakan penyerang? Jadi motifnya ini untuk mendapatkan data rahasia dari pengguna di berbagai industri. Kemudian metode apa yang digunakan penyerang tersebut? Jadi metode yang digunakan adalah metode phishing. Kemudian apa targetnya? Jadi targetnya ini adalah karyawan, manajer, dan pemegang saham yang bekerja di perusahaan yang dia bekerja dulu.
Jadi kerentanan yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kurangnya sistem keamanan pada email staff. Kemudian bagaimana cara kita mencegah penyerangan tersebut, yaitu dengan menambahkan autentikasi multifaktor pada email, maka ini akan mengurangi kemungkinan email akan diretas. Seperti itu. Kemudian untuk lab selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Oke, lanjut lagi ke lab Becoming a Defender dengan objektif yaitu research and analyze what it takes to become a network defender, atau penelitian dan analisis yang diperlukan untuk menjadi network defender. Dengan background dan skenario di era teknologi saat ini, semakin terhubungnya dunia, yaitu berarti juga keamanan kita juga semakin berkurang. Jadi keamanan cyber ini menjadi salah satu profesi yang paling cepat berkembang dan juga diminati. Profesional di bagian bidang ini juga melakukan berbagai pekerjaan termasuk konsultasi, investigasi, dan manajemen program. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi atau merancang, menerapkan penelitian keamanan dan risiko-risiko lainnya. Nah, untuk menjadi bagian dari pekerja ini, mereka juga memiliki pembayaran yang tinggi atau gaji yang besar. Jadi kualifikasi dari pekerjaannya juga harus penting, sangat penting dan harus tepat. Oke, untuk yang step yang ketujuh yaitu conduct search of certification. Nah, sebelumnya di sini kita dapat menggunakan mesin pencarian favorit kita untuk melakukan pencarian tentang sertifikasi yang paling populer. Nah, di sini saya sudah menuliskannya, di mana dilansir dari artikel yang ada, sertifikasi IT yang paling populer adalah ITIL Foundation, ada CompTIA A+, CCNA Routing, dan Switching. Ada juga CSIA, yaitu Certified Information System Auditor, dan CompTIA Security Plus. Nah, sertifikasi ini ditawarkan oleh berbagai organisasi dari Big Three Certification dari list above and provide more detail below about the certification requirement. Knowledge, need, and vendor specific or neutral, number of exam to gain certification, exam requirements, topic, converse, dan seterusnya, dan lain-lain. Ini ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, saya masukkan ini yang saya terjemahkan dari Google. Oke, untuk step yang ke-8, di sini kita akan investigate position available within cyber security, di mana yang kita ketahui Indeed.com adalah salah satu situs pekerjaan terbesar di dunia. Nah, jadi kita akan melihat di sini untuk yang bagian A, how many new job listings were posted within the last 2 weeks. Jadi kita akan melihat berapa banyak lowongan pekerjaan yang baru diposting dalam 2 minggu terakhir. Di sini saya menemukan ada sebanyak 61 pekerjaan. Kemudian yang B, what is the salary range for the top 10 listing? Atau berapa kisaran gaji untuk 10 top teratas atau listing teratas? Yaitu ada sekitar $75.000 hingga $135.987 dalam setahun. Ini gaji yang diberikan dalam setahun, ada sekitar seperti ini parameter. Dan kemudian yang bagian C, what are the most common qualification required by employees? Atau kualifikasi apa yang paling umum dibutuhkan oleh pemberi kerja atau perusahaan tersebut. Jadi yang pertama ada gelar sarjana atau associate's degree. Kemudian yang kedua syaratnya adalah 4 tahun atau minimal 8 jam pengalaman kerja yang mencakup setidaknya setahun, yaitu 2 jam.
pengalaman kerja terkait dalam 5 tahun terakhir. Atau pengalaman ini tidak wajib ya, atau hanya dispensasi jika si pelamar ini memiliki 2 tahun pengalaman. Oke, kemudian pengalaman dengan keinginan untuk belajar di berbagai metode instruksi daring, hybrid, langsung di kelas dan metode dan mode masa depan, atau course online, webinar, dan sebagainya. Oke, untuk bagian D, what industry certification are required by these employees? Atau sertifikasi industri apa yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ini? Nah, untuk dari yang saya lihat di Indeed.com, perusahaan ini tidak menyebutkan secara spesifik sertifikasi industri apa yang dibutuhkan untuk posisi instruktur keamanan cyber ini. Namun biasanya sertifikasi yang paling relevan itu dalam bidang keamanan cyber tentunya. Dan ini akan menjadi suatu nilai tambah walau ini tidak diwajibkan. Untuk bagian E, do any of certification makes the ones list in step 1A? Jawabannya ada. Namun dari beberapa perusahaan, hanya mungkin satu perusahaan yang memerlukan sertifikasi dari 61 pekerjaan yang tersedia. Oke, kemudian yang F, investigate online resource that allow you to legally test your hacking skills. These tools allow a novice with limited cybersecurity experience to sharpen their penetration testing skills, such as Google Gear or Web Application Exploit and Defense. Atau di sini kita akan melihat, menyelidiki sumber daya online apa yang memungkinkan untuk menguji keterampilan hacking dari kita secara legal, yang mungkin tersedia di website. Yang pertama ada cross-site scripting atau XSS, kemudian Petraversal, dan ada denial of service atau DOS, dan Hackbase. Sekian live demo dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat, dan terima kasih.